untuk kemudian. Siap, terima kasih Pak Adit udah merekam pembicaraan kita pada kesempatan malam kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai terlebih dahulu ya, karena sudah direkam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan malam ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmatnya sangat luar biasa itu adalah nikmat iman Islam. Yang mudah-mudahan kita selalu berdoa, kita istiqomah dalam Islam, kita istiqomah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian kita wafat dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan wafat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita sampaikan salawatnya setiap sholat kita, ya, setiap setelah sholat kita atau dalam perjalanan dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan sampai kepada beliau dan kita di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya dari beliau dan juga insya Allah bisa bertemu dengan beliau baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti informasi yang kemudian kita sampaikan di grup ya, di grup masing-masing. Pada kesempatan malam kali ini kita akan ada silaturahim halal bihalal sekaligus training materi definisi pemasaran ya. Insya Allah akan bersamai juga oleh Coach Aditya yang alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, pada kesempatan malam kali ini kita akan bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Coach Aditya. Dan sebelum itu kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, suara saya insya Allah terdengar jelas ya. Sebelumnya saya pribadi dari Iskariman Academy, Mas Turi, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf apabila ada salahan, kata dan sebagainya, dan saya doakan juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dan kita semua puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang beruntung dan setelah Ramadan ini mudah-mudahan kita menjadi lebih bertakwa, menjadi lebih sukses, baik itu sukses di dunia maupun sukses di akhirat gitu ya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Coach Aditya. Sebelum itu mungkin tes suara tadi sudah jelas ya. Dan materinya juga sudah bisa dilihat di layar Bapak Ibu sekalian yang sudah isi absen juga di kolom chat. Astrid, ada Bapak Ibu Almira dan sebagainya. Insya Allah nanti yang belum menyusul absennya silahkan diisi ya absennya. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya nanti kami persilakan kepada Coach Aditya. Monggo Coach Aditya. Baik, terima kasih Kang Mas Turi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul ya di Zoom kali ini. Sebenarnya untuk Zoom kali ini kita halal bihalal via online ya teman-teman ya. Tapi nanti ada sedikit materi yang akan saya sampaikan. Nah, sebelumnya dari saya sendiri, dari Iskariman Academy mengucapkan mohon maaf lahir batin, dimaafkan jika ada kesalahan atau tutur kata yang mungkin kurang berkenan ya teman-teman ya. Kalau boleh dibuka dulu kameranya semuanya biar bareng-bareng dilihat, Kang Mas Turi. Oke, waduh ada Pak Budi juga nih, Komandan. Oke, suaranya jelas ya, Kang Mas Turi ya? Jelas, Coach. Jelas. Nah, kalau udah kayak gini kan jadi tahu nih masing-masingnya gitu kan. Intinya dari Iskariman Academy mengucapkan mohon maaf lahir batin. Kita mulai dari nol lagi, jika ada kesalahan maupun nanti dari koordinatornya ada kurang tanggap atau seperti apa mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Kita mulai ke depan lagi dengan hal yang lebih baik dan tentunya rezekinya semakin lancar gitu. Kebetulan memang
hari ini saya agak kurang enak badan nih, kurang fit ya, agak pilek dan batuk juga, tapi nggak apa-apa. Nah, intinya kita udah ketemu di Zoom, dan nanti kemungkinan seperti yang disampaikan oleh Kang Mas Nuri, kemungkinan di tanggal 20 nanti ada pertemuan offline ya teman-teman ya. Jadi pertemuan offline itu nanti kita akan bahas mengenai FB Ads. Nah, itu nanti ada beberapa orang yang udah expert yang kita datangkan ya, termasuk dari marketing freelance yang udah lama juga gitu. Sebagai bocoran, insya Allah nanti kita akan mendatangkan namanya Pak Cepi. Pak Cepi itu dari kelas properti 6, kebetulan satu grup juga dari Pak Budi ya, satu kelas dengan Pak Budi. Nah, nanti beliau akan kolaborasi dengan Markom kita gitu. Kebetulan di kita kan ada Markom, nah itu ya udah expert banget tuh di FB Ads. Nah, nanti kita akan ketemu via offline. Nah, seperti apa aja nanti teman-teman bisa ikut ya di situ ya. Untuk acaranya sendiri insya Allah diadakan di Warung Abnormal Cikarang gitu. Gitu teman-teman. Baik, itu sedikit infonya. Kita langsung mulai ke materi pada malam hari ini ya. Kebetulan memang untuk materi kali ini semua marketing freelance ya teman-teman, atau semua mitra ya, dari kelas 1 sampai ke kelas 11 dan mitra Granada 1 sampai mitra Granada 4. Jadi ini nanti untuk rekaman ini bisa ditonton di YouTube Iskariman Academy. Itu buat semua mitra ya teman-teman. Kalau kemarin kan lebih banyak di mitra-mitra yang baru ya. Kalau mitra yang lama itu memang udah beberapa yang udah pada expert, udah pada jualan. Nah, kebetulan kalau di hari ini itu memang kita buka ke semuanya gitu. Nah, baik, kita langsung mulai ya teman-teman ya untuk materinya. Nah, untuk materi ini yaitu definisi pemasaran. Materi definisi pemasaran itu sebenarnya untuk all semua marketing ya teman-teman ya. Jadi maupun marketing yang sudah expert atau mitra yang baru bergabung dan lain-lain. Nah, ini mengenai pemasaran ini ada definisinya tersendiri ya teman-teman ya. Kemarin kita belajar tentang mengenai kulwab WA dan lain-lain. Nah, ini untuk pemasaran ini ya memang kita sebagai tenaga pemasar itu harus paham dulu ya teman-teman ya mengenai definisi pemasaran ini. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari pemasaran itu gitu ya. Jadi fungsi dari pemasaran yaitu menjual produk sehingga terjadi transaksi dalam dan perusahaan mendapatkan keuntungan dari proses tersebut. Jadi teman-teman atau kita sendiri menjual produk sehingga terjadi transaksi. Nah, itu fungsi dari pemasaran ya teman-teman ya. Terjadi transaksi dan selanjutnya mendapatkan keuntungan tentunya dari proses jual beli tersebut gitu. Nah, selanjutnya mengapa sih perlu pemasaran gitu ya teman-teman ya. Gitu. Yang pertama di sini persaingan yang makin sengit antara kompetitor ya, biasanya para kompetitor ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kalaupun kita jualan produk properti, nah di sini tuh persaingan propertinya tuh semakin banyak ya teman-teman ya. Contoh misalkan di wilayah Bogor gitu kan, yang jualan tanah kafling tuh yang mungkin nggak cuma di Iskariman aja, tapi ada beberapa proyek-proyek yang memang sudah terbentuk di sana gitu ya teman-teman. Nah, itu akan menimbulkan salah satunya persaingan ya, persaingan jual beli gitu. Nah, selanjutnya merosotnya penjualan. Jadi perlu ada pemasaran ya, kita harus apa namanya dari segi merosotnya penjualan ya harus ada pemasaran ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya keinginan konsumen yang cepat berubah gitu. Jadi pada zaman dulu kemungkinan untuk investasi di properti ini langka ya teman-teman ya, tapi pada saat sekarang itu untuk investasi di properti ya sangat melejit karena nilai investnya yang selalu menjanjikan atau nilai ROI-nya makin tinggi ya, bahkan dalam 1 tahun itu ada yang mencapai 30–40% ya teman-teman. Jadi mengapa perlu pemasaran ya karena adanya keinginan konsumen yang cepat berubah gitu. Selanjutnya perubahan lingkungan. Nah, ini perubahan lingkungan kita ambil dari regulasi pemerintah, teknologi, alam, ekonomi, dan sosial. Nah, jadi mengapa perlu ada pemasaran? Nah, ini paparannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya sistem pemasaran sederhana. Sistem pemasaran sederhana itu gini. Jadi dari produk nilai, biaya, dan kepuasan. Nah, masuk ke sistem pembayaran. Nah, selanjutnya komunikasi dengan pasar. Kita sebagai
tenaga penjual atau tenaga pemasaran. Nah, selanjutnya kita dapat informasi dari pasar ya teman-teman ya. Dari pasar tuh maksudnya informasi mengenai, oh ternyata pasar ini butuhnya rumah yang modelnya seperti ini atau bentuk tanah kafling yang seperti ini misalkan gitu. Jadi sistem pemasaran sederhananya bentuknya seperti ini ya teman-teman ya, alurnya ya gitu. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu nih mengapa produk itu gagal untuk dijual. Nah, selanjutnya perusahaan gagal mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen atau customer gitu. Jadi produk gagal jual itu yang dimasuk itu ya berarti nggak laku gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Yang pertama itu biasanya si perusahaan itu apa namanya gagal mengidentifikasi. Jadi kebutuhan dari pasar itu apa, terus yang dijual perusahaan tersebut itu apa. Jadi nggak nyambung gitu ya teman-teman ya. Makanya produknya tuh gagal gitu. Gagal dijual gitu. Contoh simpel HP. Kita jualan HP Nokia. Bahkan Nokia itu waktu pertama launching atau zaman dulu itu di tahun kurang lebih 2010 itu kan masih bagus banget ya teman-teman ya. Nah, datanglah pesaing semisal dari Samsung yang bentuknya sudah Android, itu bisa plus BBM juga gitu kan, BlackBerry Messenger gitu kan. Nah, itu si perusahaan Nokia ini gagal ya, kebutuhan dan keinginan customer itu yang sudah didahului oleh kompetitor lain gitu teman-teman. Nah, selanjutnya produk gagal memberikan manfaat dan keuntungan yang spesifik. Jadi kalau kita jual sesuatu ya itu kan pasti kan manfaatnya harus ada, keuntungan untuk customer atau pembeli ini kan harus ada gitu. Jadi gagal jual tuh ya karena produknya gagal memberikan manfaat untuk si customer tersebut gitu. Nah, selanjutnya biaya yang dikeluarkan konsumen tidak sebanding dengan manfaat yang didapat dari produk tersebut. Jadi kita beli sesuatu tapi manfaat yang kita dapat tuh nggak sebanding gitu. Contoh kita beli apa namanya tanah gitu ya. Nah, tanah harganya mahal tapi kita dijual kembali walaupun sampai beberapa tahun nilai keuntungannya nggak ada gitu. Jadi untuk apa namanya biaya yang dikeluarkan oleh customer itu yang nggak sebanding dengan manfaat yang didapatkan gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya perusahaan gagal mengetahui dengan tepat untuk siapa produk tersebut. Gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang jualnya itu nggak tahu nih produk kita bikin mau dijual ke siapa gitu. Contoh kita jual sepatu dengan tipe yang high ya gitu, yang tinggi ya. Sedangkan untuk pasarnya sendiri kita jual ke yang low gitu. Jadi kan di situ kan nggak nemu ya titik temunya atau bisa terjadi nggak laku gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, terus selanjutnya perusahaan gagal mengetahui bagaimana cara konsumen itu mengkonsumsi produk tersebut. Nah, ini biasanya dari perilaku customer ya. Jadi produk gagal jual tuh ya perusahaan gagal mengetahui bagaimana cara konsumen mengkonsumsinya. Jadi nggak sesuai dengan apa yang dijual dan apa yang dibutuhkan oleh customer tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya perusahaan gagal menginformasikan perbedaan produk yang jelas dibanding dengan produk lainnya. Selanjutnya gagal mendistribusikan atau memasarkan kepada customer sehingga kesulitan untuk mendapatkan produk tersebut. Gitu. Jadi walaupun kita jualannya produknya udah bagus, tapi kita tuh gagal gitu loh, maksudnya sulit menjangkau atau menemukan customer yang mau membeli produk kita. Itu sama aja kita ya bohong gitu kan, udah menciptakan suatu produk, ternyata kita memasarkannya atau mendistribusikannya tuh nggak nyampe ke customer kita gitu ya teman-teman. Nah, jadi gitu beberapa mengapa produk gagal jual. Nah, selanjutnya masalah apa sih yang perusahaan ingin pecahkan? Nah, selanjutnya kita mulai mengidentifikasi ya teman-teman ya. Yang pertama kebutuhan, itu udah pasti ya, kebutuhan customer. Suatu keadaan dan kekurangan. Selanjutnya keinginan, kebutuhan yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. Nah, selanjutnya permintaan. Jadi ada 3 ya teman-teman ya. Identifikasi kebutuhan, keinginan, permintaan. Nah, dari 3 ini terciptalah ide ya teman-teman ya. Nah, misalkan dari produk Iskariman Properti Syariah.
Produk, sesuatu yang ditawarkan untuk mendapatkan perhatian, dimiliki atau dikonsumsi. Dimiliki itu ya berarti si customer itu beli produknya gitu ya, yang bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan individu. Gitu. Jadi masalah ini yang ingin dipecahkan oleh suatu produk atau suatu pembuat produk ya teman-teman. Yang pertama yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Gitu. Nah selanjutnya ini ada beberapa alur ya teman-teman ya dari masalah itu kan terciptanya segmentasi, target, positioning yaitu STP. Nah terus ada 4C, change, customer, kompetitor, dan company. Nah dari semua ini terbentuklah produk ya teman-teman ya. Nah dari terbentuknya produk, nah itu nanti ada lagi dibagi lagi dari packagingnya. Nah itu suatu produk dibentuk atau diolah agar mendapatkan value yang cocok untuk dijualkan ke target market atau target pasar ya teman-teman. Nah selanjutnya ada physical evidence, selanjutnya ada people, yang selanjutnya ada proses, dan yang selanjutnya ada partnership. Gitu. Nah dari semua ini itu dibagi lagi menjadi 3. Nah, yang pertama kita harus melakukan promosi ya teman-teman ya. Promosi itu ya di semuanya, baik itu via online maupun itu via offline gitu ya teman-teman. Kalau via online ya itu udah pasti ada Instagram, Facebook, website, YouTube, dan lain-lain. Mungkin teman-teman di sini juga udah ada beberapa yang promosi di sosmed ini atau marketplace ini gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya lagi dari price atau harga, dari harga terus diskon, nah terus dari paket promosinya. Jadi dari harga itu harus dibentuk dulu cocok nggak nih untuk harga tersebut dijual kepada customer. Nah, jangan sampai kita jualnya ke customer berapa, sedangkan kompetitor kita jualnya malah lebih murah dengan value yang lebih tinggi gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya ada paket promosi. Nah paket promosi ini biasanya kita dapatkan dari marketplace yang memang khusus ya teman-teman ya, khusus berjualan gitu. Nah selanjutnya di situ ada apa namanya dari marketplace ya teman-teman ya. Dari marketplace itu biasanya ini untuk yang jualannya itu di kayak di Shopee, di Tokopedia, atau dia itu jualan jasa penyewaan gitu kan. Itu bisa di sini. Bisa titip juga kalau makanan kan udah kerjasama juga gitu kan dengan Indomaret dan lain-lain. Atau di marketplace jual beli ya, yang marketplace all in seperti olx.com gitu ya teman-teman. Nah, jadi dari sales plan ini terbentuklah ada 2 ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada sales plan dan sales activity. A, team management, dan teori manajemen, territory management. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh para marketer atau oleh para pemasar ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah kesimpulan ya teman-teman ya. Kesimpulan dari kebutuhan leads yang didapat gitu. Nah, di sini kita ambil contoh dalam 1 tahun perlu melakukan kunjungan sebanyak berapa gitu. Nah, saya simpulkan di sini sekitar 704 kali kunjungan gitu. Jadi kunjungan itu yang dimaksud dengan kunjungan itu leads masuk ya teman-teman ya, atau orang yang bertanya kepada kita. Nah, itu kita simulasikan langsung ke 1 tahun ya. 1 tahun itu 704 kali kunjungan. Nah, dari 1 tahun itu, nah dalam 1 bulan perlu melakukan kunjungan berapa kali gitu. Jadi dalam 704 itu dibagi 12 bulan. Jadi kan dalam 1 bulan itu kita harus mendapatkan lead sekitar 59 kali kunjungan per bulan ya. Ini pembulatan ke atas gitu. Sehingga rata-rata jumlah kunjungan per hari yang dibutuhkan, asumsi 1 bulan 20 hari kerja, 59 per 20 itu 3 kali kunjungan per hari gitu. Jadi teman-teman kalaupun mau beriklan, mau mencari customer itu harus punya target ini ya teman-teman ya. Jadi dalam 1 hari itu harus ada misalkan 3 orang yang menanya gitu ya. Atau teman-teman kalau udah pasang iklan di marketplace berarti harus ada 3 kali kunjungan leads atau orang yang bertanya ke teman-teman. Nah itu kita asumsikan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi rincian ini itu untuk para marketer tuh ya harus dibikin gitu. Jadi teman-teman nanti bisa tahu jumlahnya berapa,
kunjungannya berapa. Nah, terus kalau misalkan nggak closing tuh alasannya apa, sebabnya apa gitu ya teman-teman. Nah, ini kunjungannya dapat berupa visit ataupun by phone call gitu ya, phone call, yaitu telepon atau via WA juga bisa. Dari segi kunjungan ini kita udah tahu ya berapa yang harus kita dapatkan. Nah, ini contoh beberapa activity ya, activity monitoring. Jadi misalkan dari jam 8 sampai jam 10 itu aktivitasnya apa aja. Dari jam 10 sampai jam 12 itu aktivitasnya misalkan visit gitu ya. Visit itu ngelihat iklan kita. Nah, terus selanjutnya jam 1 sampai jam 3 itu telepon ya, telepon ke customer yang udah ada di database kita. Nah, selanjutnya kalau telepon nggak dibalas ya berarti lanjutnya ke teknik follow up ya teman-teman ya, teknik follow up. Nah, ini contoh misalkan ada alasannya gagalnya visit, umumnya disebabkan adanya kemacetan atau pembatalan dari pihak prospek atau pembeli ya teman-teman ya. Jadi gagal visit itu misalkan gagal kunjungan ke lokasi, nah itu alasannya biasanya disebabkan oleh kemacetan gitu. Jadi mungkin datang ke lokasinya mundur gitu ya teman-teman gitu. Atau yang kedua, sales call-nya ini plan-nya itu 100, aktualnya misalkan 90 gitu ya. Membuat kegiatan follow up dan sales call berkurang gitu. Jadi beberapa activity itu ya memang dari para marketer itu harus dibikin ya teman-teman ya. Misalkan jam sekian harus ngapain, tugasnya ngapain aja, terus nanti ada kendala apa aja itu bisa ditulis gitu. Nah, selanjutnya sales activity gitu. Nah, di sini mengapa kemampuan mengutur waktu itu sangat penting ya teman-teman ya. Jadi untuk para marketer, untuk para teman-teman mitra, yang pertama itu ya meningkatkan produktivitas gitu. Jadi menggunakan waktu secara efektif otomatis akan meningkatkan produktivitas, kecuali teman-teman yang memang sudah bekerja ya jadi karyawan gitu ya. Jadi itu kan untuk apa namanya, untuk penjualan mitra ini kan agak sedikit berkurang gitu ya, tapi nggak apa, kalau untuk produktivitas ini kan menggunakan waktu teman-teman secara efektif, jadi nggak cuma jualan di Iskariman Academy, melainkan di tempat teman-teman bekerja juga gitu. Nah, selanjutnya ada keseimbangan hidup. Jadi pengaturan waktu dengan baik dapat mengurangi dan mencegah stres. Jadi jangan salah ya teman-teman ya. Misalkan kita bangun tidur jam sekian, tidur jam sekian, atau tidur terlalu larut malam. Nah, itu nanti juga bisa mengubah gaya hidup kita ya teman-teman. Dan juga membantu mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga. Jadi keseimbangan hidup ini ya perlu bagi kita juga ya, bagi semuanya juga ya, antara kehidupan kita bekerja dan antara kehidupan kita berkeluarga juga. Jadi kita bisa membagi waktunya ya teman-teman ya. Gitu. Nah, selanjutnya itu mencapai tujuan. Nah, ketidakmampuan untuk mencapai tujuan biasanya diakibatkan karena ketiadaan waktu, kecuali kita dapat mengatur waktu yang ada. Jadi tujuan yang kita capai itu poinnya di sini tuh nggak ada waktu untuk melakukan tujuan itu atau terlalu sibuk gitu ya. Jadi teman-teman bisa bagi waktunya dulu tuh untuk mencapai tujuan yang ingin dihasilkan. Gitu. Nah, selanjutnya pengelolaan waktu yang bagus yaitu mendefinisikan prioritas dan penjadwalan aktivitas. Nah, jadi teman-teman diharapkan di sini untuk menyusun daftar kegiatan yang akan dilakukan gitu ya. Misalkan contoh hari ini jam ini melakukan follow up, atau hari ini jam ini melakukan pencarian database, pasang iklan dan lain-lain gitu ya. Nomor 2, tentukan tingkat kepentingan dari setiap kegiatan tersebut. Nah, jadi sering banget ya, termasuk saya sendiri itu hal-hal yang nggak penting itu biasanya diutamakan. Nah, ini masih sebenarnya terbentuk oleh mindset kita ya teman-teman ya, atau oleh pemikiran kita ya. Yang penting biasanya ditunda dulu, yang yang penting ditunda dulu, yang nggak penting tuh didahulukan gitu. Ini masih sering terjadi ya, termasuk saya sendiri ya. Mungkin kedepannya kita harus mengubah itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya tentukan dari tingkat urgensinya dulu dari setiap kegiatan tersebut. Oh, ini penting banget nih, urgent banget nih gitu ya. Kita harus pentingkan si urgensi ini daripada yang bukan urgensi. Nah, selanjutnya
golongkan setiap kegiatan ke dalam keempat kuadrat dalam metrik prioritas. Jadi teman-teman bisa menggolongkan itu kegiatan di suatu tabel ya teman-teman ya. Misalkan penyusunan aktivitas hari ini, minggu ini, dan bulan ini. Itu teman-teman nanti bisa bikin. Jadi teman-teman tuh bisa tahu apa yang harus dikerjakan dulu dan mana yang harus ditunda dulu gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman yang udah bekerja di suatu perusahaan yang udah jadi karyawan tetap ya, pekerjaan yang utama memang yang harus didahulukan gitu ya. Nah, selanjutnya tentukan strategi yang akan kita pilih. Gitu. Jadi kita udah membentuk susunan daftarnya dulu, nah kita tentukan strateginya setelah itu. Jadi kita strateginya harus ngapain nih setelah kita buat tugas ini atau misalkan schedule ini gitu ya teman-teman. Jadi pengelolaan waktu yang bagus itu ya itu prioritas dan penjadwalan aktivitas setiap harinya. Gitu. Atau mungkin bisa ditulis via notes HP, itu juga bisa ya teman-teman. Nah contoh misalkan nih, ini sebagai contoh ya teman-teman ya, kegiatan harian, contoh misalkan rapat atau meeting, itu kepentingannya ya atau tidak gitu ya. Jadi contoh apa nih ya, tabelnya ya teman-teman ya. Nah ini urgensi atau tidak gitu. Nah kalau rapat kan memang penting ya gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya ada membalas email atau membalas chat, ini penting atau tidak, terus urgent banget atau tidak gitu. Yang pasti kalau membalas email itu ya memang penting, tapi pentingnya itu ya bisa ditunda beberapa saat. Tapi kalau misalkan urgensi, ya itu urgensi banget ya langsung dibalas ya teman-teman gitu. Nah di sini ada panggilan telepon juga. Nah terus selanjutnya masalah mendesak. Nah kalau masalah mendesak ini ya itu kepentingannya ya banget ya atau iya, dan urgensinya memang urgensi banget ya karena masalahnya masalah mendesak. Nah bagi teman-teman yang bekerja sebagai karyawan, yaitu untuk deadline itu biasanya urgensi dan penting banget ya teman-teman. Jadi harus diutamakan. Nah pengembangan pribadi itu penting bagi kita, tapi untuk urgensi bisa ditunda sementara. Jadi ini contoh untuk melakukan activity ya teman-teman ya, atau tabel activity. Nah selanjutnya ini ada matriks prioritas, penting tapi tidak mendesak gitu ya. Nah terus selanjutnya penting dan mendesak atau do atau no. Nah selanjutnya tidak penting dan tidak mendesak, itu delete, rendah gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya mendesak tapi tidak penting. Nah ini matriks prioritasnya. Nah selanjutnya salah satu activity yang selanjutnya yaitu territory management. Nah mengapa territory management itu penting ya teman-teman ya? Itu ada 4, dibagi 4, yaitu cakupan yang lebih baik. Selanjutnya ada mengurangi biaya penjualan. Nah selanjutnya ada meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya juga bisa untuk evaluasi kinerja yang lebih akurat ya teman-teman ya. Jadi untuk cakupan yang lebih baik ini membuat efektivitas dan efisiensi penjualan oleh agen penjualan atau mitra penjualan atau marketing freelance penjualan dapat terjaga sehingga tingkat penjualannya meningkat. Nah, jadi cakupan yang lebih baik ini ya membuat efektivitas ya buat teman-teman juga, terus buat teman-teman koordinator marketing freelance juga gitu ya, untuk meningkatkan penjualan gitu. Nah, selanjutnya mengurangi biaya penjualan. Jadi memberikan tanggung jawab kepada masing-masing tenaga penjual termasuk kita untuk memastikan tidak terjadinya overlap daerah konsumen maupun prospek. Jadi overlap daerah itu maksudnya ke targeting ya teman-teman ya, atau ke kolam ikan customer ya teman-teman ya. Jadi bisa dirincikan daerah-daerah yang memang jadi target market atau target pasar kita. Nah, selanjutnya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Nah, ini menugaskan tanggung jawab tertentu kepada agen penjualan atau mitra atau marketing freelance untuk memastikan bahwa semua pelanggan yang didapatkan itu atau calon pelanggan dapat menerima layanan yang memadai. Jadi teman-teman di sini yang membantu menjualkan produk di Iskariman Properti Syariah yaitu harus memastikan bahwa pelanggannya itu menerima pelayanan yang memadai atau pelayanan yang baik gitu ya teman-teman. Jadi misalkan ada orang yang datang survei, nah itu kan biasanya teman-teman bisa ngelempar langsung ke koordinator freelance. Nah, koordinator freelance itu yang nanti yang bertanggung jawab
harus melayani gitu, melayani si customer ini ya teman-teman gitu, agar mendapatkan pelayanan yang prioritas gitu. Nah, selanjutnya jika potensi wilayah yang relatif sama, maka kinerja agen penjualan dapat dibandingkan pada dasar yang sama. Tapi jika potensi antar wilayah tidak sama, harus dilakukan penyesuaian dalam evaluasi kinerja. Jadi untuk potensi wilayah ini sangat penting ya teman-teman ya. Ibaratnya kita memancing ikan di tempat yang pas gitu. Atau kita mengasih umpan, nanti ikan apa tuh yang akan makan umpan kita gitu. Jadi untuk untuk wilayah ini ya kita harus prioritaskan dan harus cari dulu nih target market kita ada di mana. Nah, kemarin kan kita udah belajar ya teman-teman ya mengenai target market pasar tuh ada di mana aja, terus cara mendapatkannya tuh ada di mana aja, caranya gimana. Jadi itu ya teman-teman ya untuk pentingnya territory management ya teman-teman. Nah, selanjutnya, nah ini ada maps lokasi ini di Jabodetabek ya teman-teman ya. Jadi territory management itu adalah upaya memaksimalkan sumber daya yang ada dengan mengalokasikan tenaga dan penjual di mana usaha yang paling produktif, efektif dan efisien. Contoh kita jualan tanah kafling di daerah Bogor. Nah, di daerah Bogor itu mana nih umpan yang paling bagus kita tujukan gitu ya. Berarti kita harus mencari tahu dulu nih rata-rata pembeli kafling ini dari daerah mana aja. Contoh misalkan Bekasi gitu ya. Nah, contoh misalkan Bekasinya Bekasi mana? Bekasi kota atau Bekasi kabupaten. Nah, dari Bekasi kabupaten itu kita rinciin juga itu di daerah mana gitu. Jadi untuk territory management itu kita yang membuat schedule-nya ya teman-teman ya, atau mencari tahu atau menargetkan pasar kemana kita harus jual produk kita gitu. Nah, untuk di Jabodetabek ini ya, ini ada beberapa ya teman-teman yang memang untuk penjualan di Iskariman Properti Syariah sendiri itu kebanyakan memang di daerah Bekasi. Nah, teman-teman kan bisa pasang iklan di daerah Bekasi itu gitu kan. Itu kurang lebih 60-70% itu pembeli di daerah Bekasi. Untuk daerah yang lainnya ada beberapa juga, cuman nggak terlalu banyak seperti daerah Bekasi. Gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau misalkan pasang iklan dan lain-lain itu bisa ditujukan di daerah Bekasi yang lebih banyak ya teman-teman ya. Untuk daerah lain jangan enggak juga gitu, tapi lebih banyak ke daerah Bekasi dan daerah lain yang lebih dikecilkan gitu. Karena kan si pembeli itu memang rata-rata dari daerah Bekasi. Nah, selanjutnya teknik melakukan territory management. Nah, itu ada territory segmentasi. Selanjutnya ada territory potensial analis. Yang selanjutnya ada prioritization. Jadi, membagi territory ke dalam beberapa area yang bisa dikelola secara efektif. Jadi, teman-teman bisa bagi nih teritorinya gitu kan ke dalam daerah mana aja yang itu jadi target market pasar kita. Nah, selanjutnya menganalisa potensi dari tiap area dengan menggunakan kerangka 4C yang tadi ya teman-teman ya gitu. Dari customer, dari kebutuhan dan lain-lain. Jadi setiap customer itu nanti teman-teman bisa kumpulkan. Nah, itu teman-teman bisa menganalisa juga di situ kebutuhan pasar tuh. Nah, terus kepeminatan orang yang mau beli produk kita tuh seperti apa gitu. Jadi analis itu penting ya, atau menganalisa teman-teman. Dari segi perilaku, dari segi pendapatan dan lain-lain itu juga harus dianalisa ya teman-teman ya, agar kita mudah mendapatkan si calon customer itu. Nah, selanjutnya melakukan prioritas area berdasarkan potensi gitu, alokasi waktu dan biaya. Contoh tadi saya sebutkan misalkan pembeli di Iskariman Properti Syariah ini rata-rata dari Bekasi, ya berarti kan kita harus melakukan prioritas di daerah tersebut gitu ya teman-teman ya. Mungkin dari alokasi anggaran biaya iklan kita, terus waktu kita gitu kan. Nah, kenapa? Jadi untuk melakukan prioritas ini ya untuk biaya yang lebih efektif yang harus kita keluarkan gitu. Karena kan kita tahu pasar kita tuh ternyata orang daerah Bekasi gitu ya rata-rata kebanyakan gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya
teori segmentasi ya. Dalam menjalankan teori segmentasi, hal-hal yang perlu dilakukan adalah siapkan peta teritorial yang menjadi tanggung jawab. Contoh misalkan kayak tadi di Bekasi atau di Tangerang gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya bagi teritori tersebut ke dalam zona atau area yang lebih kecil berdasarkan pada jumlah kriteria berikut. Contoh misalkan di daerah Bekasi jumlah penduduknya berapa. Ini sebenarnya lebih rinci banget ya teman-teman ya untuk segmentasi ini ya. Karena kita harus mendapatkan orang atau customer itu yang secara rinci juga gitu. Jadi nggak ada salahnya kita melakukan hal yang lebih rinci juga untuk mendapatkan customer itu gitu. Nah, lokasi, geografi dan akses, misalkan karakteristik wilayah, misalkan orang-orang di daerah Bekasi sukanya apa nih gitu kan. Terus kerjanya di mana nih, dominasinya bisa di perkantoran, pabrik, perumahan atau di mana gitu. Tapi rata-rata kalau orang Bekasi itu memang tinggal di perumahan dan itu kerja di PT ya atau di perusahaan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyasar itu tuh. Atau teman-teman kalau yang punya kenalan di suatu perusahaan atau suatu PT bisa tuh menawarkan produk yang teman-teman jual gitu. Atau produk yang Iskaraman Property jual gitu. Atau bisa nitip brosur juga gitu. Nah, selanjutnya dari zona ya teman-teman ya. Ini zona misalkan zona 4, ada zona 3, 2, 1. Ini yang harus teman-teman lakukan tuh zona yang paling penting yang mana dulu. Misalkan dari 1 dulu juga bisa. Jadi variatif ya teman-teman ya. Nggak harus dari 4. Nggak harus mulai dari 1, 2, 3, 4, tapi dari 4 dulu juga bisa. Tergantung dari segmentasi atau target marketnya. Gitu. Nah, selanjutnya ada potensial analis. Nah, ini dari analis itu kita bisa mendapatkan hasil juga dari kompetitor juga. Jadi teman-teman bisa main ke misalkan produk lain untuk menanyakan yang pertama ya harga, sistem pembayaran, legalitas dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya ada dari customer juga ya teman-teman. Teman-teman bisa ngobrol atau nanya ke customer yang udah beli atau yang belum mau beli mengenai produk yang kita jual gitu ya teman-teman. Atau dari company juga, dari perusahaan juga. Gitu. Jadi untuk hal ini ya teman-teman sebenarnya nggak harus lakukan nggak apa, tapi kalau misal mau mendalami lebih dalam marketer dan pemasaran ya memang harus masuk ke sini ya, terutama teman-teman yang nanti memang akan berkembang menjadi suatu marketing yang mempunyai karyawan sendiri gitu ya. Sementara kan kita gabung di Eskariman Academy dulu kan untuk membentuk karakter-karakter itu. Nah, ini tujuannya ya untuk teman-teman juga nantinya kalau udah tahu konsepnya seperti ini kan teman-teman jalan ke depan lebih gampang gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada area. Jadi sebagaimana telah dibahas tadi, salesman atau marketer itu memiliki resource yang terbatas, diantaranya adalah waktu. Gitu. Jadi teman-teman di sini nggak mungkin punya waktu 24 jam gitu kan. Jadi sebisa mungkin dari waktu itu yang kita dapatkan gitu kita harus memaksimalkan ya teman-teman ya. Jadi kita nggak mungkin buang-buang waktu yang contoh gini deh, contoh simpelnya. Ada beberapa mitra atau teman-teman yang ini orang kayaknya nggak serius deh nanya-nanya tentang produk coveringnya atau rumahnya. Nah teman-teman bisa itu tuh dikebelangkakan dulu gitu. Jadi prioritas utama tuh mencari database lagi. Nah, rata-rata kan teman-teman yang awamnya yang pertama itu tetap menunggu si customer yang nggak respon itu ditunggu-tunggu gitu. Jadi waktunya teman-teman ya untuk waktu orang itu aja. Padahal untuk marketer itu, untuk salesman itu ya waktunya lebih dapat ke yang orang-orang yang akan bertanya gitu ya teman-teman. Atau orang-orang yang memang bukan target market pasar kita, cuman kita fokusnya di situ. Nah itu nggak baik juga ya teman-teman. Itu namanya kita tuh buang-buang waktu tapi nggak menghasilkan. Jadi kalau misalkan ada pun penolakan atau misalkan orang bilang aksesnya jauh dan lain-lain, ya itu nggak apa. Itu bisa sampingkan dulu. Kita tetap fokus nyari yang baru dulu, gitu. Yang baru lagi. Gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan analisa potensi yang telah dilakukan, tentukan prioritas dari masing-masing zona dan area. Nah itu
prioritasnya tersendiri ya teman-teman ya. Atau bisa juga prioritas ke customer yang memang udah mau survei gitu misalkan. Jadi ada beberapa customer tuh yang menunda untuk survei dan akan melanjutkan untuk survei. Jadi prioritas teman-teman kan harusnya ke yang akan survei ya, bukan yang belum melakukan survei gitu. Jadi prioritas ke customer itu juga harus penting juga gitu. Maka atau bila perlu untuk chattingannya atau chat dengan customer tersebut, orang itu bisa di paling ataskan ya teman-teman ya. Jadi kalau orang itu bertanya langsung kita jawab. Gitu. Itu ada di materi peluang kemarin ya teman-teman ya, di materi WA Bisnis. Gitu. Nah selanjutnya tentukan target yang ingin Anda capai di area tersebut. Contoh misalkan teman-teman tinggal di daerah Bekasi atau di daerah Tangerang. Nah target teman-teman di daerah itu atau tinggal di situ tuh apa gitu. Misalkan, wah saya mau jual 10 kafling dulu di daerah ini gitu. Nah itu harus ditentukan targetnya ya teman-teman ya. Dari target itu ya berarti teman-teman harus ngapain aja gitu kan. Terus apa yang harus dilakukan oleh teman-teman itu kan juga harus ada gitu ya teman-teman. Jadi untuk menentukan target ini jangan ke semua wilayah ya teman-teman ya, atau ngacak ya, kecuali kalau teman-teman memang beriklan. Nah, kalau beriklan itu memang fokusnya kan ke daerah Jabodetabek karena lebih dekat ke produk kita ya, atau lokasi produk kita. Nah, selanjutnya, nah ini ada contoh zona ya dan prioritas. Di sini misalkan ada populasi sekitar 1.000 gitu kan. Nah ini ada revenue-nya sekitar kurang lebih $2.000 misalkan. Nah selanjutnya ada market share-nya 22% gitu. Nah di sini kita juga jadi tahu ya teman-teman ya. Jadi prioritas mana atau daerah-daerah mana yang emang orangnya itu mau beli di produk kita atau jadi target market pasar kita gitu. Jadi nggak sembarang ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini ada handling ya, service dan handling customer. Nah, level kepuasan pelanggan terhadap pelayan. Jadi terhadap pelayanan, sorry. Nah, jadi level kepuasan pelanggan atau pembeli itu kebetulan saya bagi ya, ada 5 di sini, yaitu wow, aha, oke, biasanya kan gitu kan bahasanya kan, atau bo gitu. Nah, jadi dari wow ini pelayanan yang diberikan sangat spesial dan tidak terduga oleh customer. Nah, ini yang wow banget loh. Biasanya customer yang seperti ini atau yang wow ini itu bisa repeat order dalam waktu dekat atau secara nggak langsung bisa menawarkan produk yang kita jual atau yang dia beli kepada kita ke rekan-rekan dan keluarganya. Nah, jadi contoh pelayanan yang diberikan sangat spesial itu ya, contoh misalkan saya beli sesuatu gitu ya, saya datang ke lokasi. Di lokasi kan udah pasti yang pertama panas gitu kan. Nah, teman-teman bisa tuh melakukan kayak menyediakan minuman atau menyediakan payung gitu ya, atau menyediakan makanan-makanan ringan ya, itu yang membuat si customer ini nggak terduga, oh ternyata pelayanannya baik ya gitu. Atau oh ternyata pengertian banget nih si salesnya ini gitu kan. Padahal saya nggak minta loh, ternyata dikasih. Jadi dari pelayanan spesial ini ya mau nggak mau mungkin customer bisa merasa nggak enak kalau nggak jadi beli, minimal booking dulu lah gitu, karena dari segi pelayanan gitu. Karena rata-rata gitu ya 80-90% itu orang beli karena pelayanannya ya teman-teman ya. Jadi misalkan customer udah punya uang, udah bawa uang banyak, tapi ternyata pelayanannya sebelum atau sesudah survei itu nggak baik atau nggak bagus, ya pasti orangnya agak ilfil gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk wow ini pelayanan itu benar-benar pelayanan yang spesial. Nah selanjutnya yang aha, pelayanan yang diberikan membuat customer merasa puas. Nah ini lebih turun lagi dari spesial ya teman-teman. Itu cuman puas aja. Tapi nggak apa, masih lebih bagus ya teman-teman. Yang selanjutnya, oke, pelayanan yang diberikan biasa aja, namun masih sesuai dengan harapan customer. Nah ini pelayanan yang diberikan oleh kita gitu kan,
seorang salesman atau seorang marketer itu ya biasa-biasa aja, misal pakaian rapi atau tutur kata yang baik atau cara menjelaskan dengan baik, ya itu masih dianggap oke ya dengan customer. Itu nanti kan customer bisa memilih antara jadi beli atau menunda beli gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada pelayanan yang diberikan mengecewakan. Itu benar-benar customer tuh udah merasa wah, sama produknya, lokasi dan lain cocok. Cuman untuk pelayanannya itu mengecewakan. Ini jangan salah ya teman-teman ya. Biasanya orang-orang seperti ini tuh orang-orang yang pengen diperhatiin. Nah, rata-rata 60-70% itu biasanya ada di wanita atau di ibu-ibu gitu ya. Jadi kalau ibu-ibunya itu udah ilfil sama pelayanan kita, walaupun itu dia suka di lokasi itu, uangnya udah ada, tapi dibikin kecewa gitu loh, atau terhadap pelayanan kita tuh nggak serius gitu loh, atau menjelaskannya A, B, B, C gitu kan, nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu bisa aja menjadi pembatalan atau nggak jadi beli gitu. Nah, selanjutnya ada pelayanan yang diberikan sangat buruk atau tidak menyenangkan. Nah, ini di luar konteks ya teman-teman ya. Nggak mungkin kan kita sebagai seorang salesman atau marketer itu melakukan pelayanan yang buruk terhadap si customer kita ya teman-teman ya. Jadi pelayanan ini ya mungkin ada beberapa customer yang masih melihat dengan pelayanan untuk beli ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar dari pelayanan teman-teman ya. Itu baik sebelum survei ke lokasi ataupun pada saat survei di lokasi ya teman-teman ya. Kalau yang teman-teman punya koordinator kan biasanya koordinatornya yang melakukan pelayanan. Tapi nggak apa-apa, teman-teman kan juga harus belajar juga mengenai handling customer itu seperti apa gitu. Ya, jadi teman-teman harus juga belajar itu. Gitu. Nah, selanjutnya pentingnya kualitas pelayanan. Nah, dari tadi ini level kepuasan itu pentingnya kualitas pelayanan itu yang pertama, customer yang mengalami pengalaman buruk pada servis 4 kali lipat lebih berkemungkinan berpindah ke kompetitor dibandingkan jika pengalaman buruk yang dialami pada produk atau harga. Gitu. Jadi simpelnya gini, customer yang nggak dilayanin dengan baik itu biasanya akan berpindah ke kompetitor. Jadi dia tuh ibaratnya udah bawa uang mau beli rumah atau beli tanah kafling gitu kan. Nah, ternyata pelayanan kita tuh kurang. Ya, pasti dia nyari-nyari lagi tuh di daerah sekitaran situ yang dengan harga yang hampir mirip atau bahkan yang lebih tinggi gitu ya. Karena ini dibandingkan pengalaman buruk yang dialami pada produk atau harga. Jadi walaupun harganya kita lebih murah daripada kompetitor, tapi pelayanan yang kita berikan itu lebih buruk daripada kompetitor, ya pasti si customer ini tetap lebih kompetitor walaupun harganya lebih tinggi dari kita. Gitu. Jadi kalau si customer ini mendapatkan pelayanan yang sangat buruk, itu biasanya terjadi hal-hal seperti itu. Ya, kita harusnya nggak mau dong si customer kita yang udah masuk ke kita itu beli di kompetitor lain atau di produk lain gara-gara pelayanan kita kurang baik. Jadi hal-hal kecil dari pelayanan itu jangan salah ya teman-teman ya. Misalkan contoh kecilnya kita terlalu lelet membalas chatnya itu sebelum survei. Itu juga termasuk dari pelayanan ya teman-teman. Karena si customer ini kan melihat produk atau melihat iklan itu pengennya dibalas cepet gitu. Atau pengen diperhatiin. Kalau enggak nanti bisa masuk ke produk lain gitu. Contoh kayak misalkan ada beberapa sales di kita gitu kan, itu iklannya itu double. Dalam artian double itu yang di sini udah nanya, yang di sini juga nanya, jadi bentrok gitu teman-teman. Nah makanya dari segi pelayanan tuh kita harus cepat ya responnya ya gitu. Jadi nggak menunda-nunda kalau ada customer yang nanya gitu. Nah selanjutnya perusahaan yang unggul dalam memiliki customer itu memiliki pertumbuhan yang lebih cepat. Itu biasanya 4-8% di atas rata-rata keseluruhan pasar. Jadi kalau kita misalkan punya pelayanan atau keunggulan value dari pelayanan itu, biasanya
akan sedikit naik ya teman-teman ya daripada kompetitor yang produknya hampir mirip gitu. Nah, dari itu biasanya teman-teman itu customer itu rela membayar lebih untuk mendapatkan si pelayanan terbaik ini gitu. Contoh misalkan beli kafling di Granada itu 10 bahkan ada yang beli 10 sampai 15 kafling. Nah, itu ya berarti kan biaya yang dikeluarkan atau uang yang dikeluarkan itu kan sangat banyak ya teman-teman ya. Hanya karena dari pelayanan si salesnya itu baik gitu ya. Jadi untuk produknya ini nggak cuma produk aja yang mengiming-imingi si customer untuk mendapatkan keuntungan di situ, tapi dari segi pelayanan kita ya harus lebih baik juga gitu. Karena si customer ini nantinya akan membayar gitu atau akan membeli produk yang kita jual ya atau kita tawarkan. Nah, si customer itu bisa rela membayar harga yang lebih tinggi daripada kompetitor karena pelayanan kita lebih bagus daripada kompetitor. Jadi poinnya gitu ya teman-teman ya. Untuk pelayanan berarti teman-teman harus mengedepankan pelayanan. Nah, selanjutnya ini level dari ekspektasi pelanggan. Pembeli atau nasabah merasa tidak puas dan mendorong advokasi yang negatif. Nah, ini ada persepsi pelanggan akan pelayan yang diberikan ya oleh kita ya. Gitu. Nah, selanjutnya yang oke, merasa cukup puas tetapi nggak berkesan. Biasanya kalau ini udah diem-diem aja gitu kan, nggak terlalu nggak menawar-nawarkan lah ke orang lain. Gitu. Apalagi yang pembeli tidak puas itu ya mungkin bisa membicarakan ke orang-orang bahwa pelayanan di kita itu kurang baik gitu kan. Nah selanjutnya itu yang wow, nasabah sangat terkesan sehingga mendorong advokasi positif dan loyalitas. Jadi kita harus mencapai yang wow ini ya teman-teman ya, pelayanan yang wow karena si customer itu bisa langsung merasa bahwa pelayanan baik dan menawarkan ke orang-orang terdekatnya. Jadi secara nggak langsung itu kita jual ke orang tersebut atau ke customer tersebut, dari customer tersebut itu menjual ke orang lain, tapi lewatnya lewat kita. Jadi kita dapat keuntungan dari situ. Atau masuk juga ke dalam referensi ya teman-teman. Nah, itu kita harus mengembangkan pelayanan itu. Selanjutnya, nah ini ada service juga ya, dari service ya. Nah, kemampuan untuk reliability, jadi kemampuan untuk memberikan jasa yang sudah dijanjikan secara konsisten, secara akurat dan tanpa ada kesalahan. Jadi pelayanan itu ya udah segitu ya, udah baik banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya pengetahuan dan kesopanan karyawan atau kita sebagai marketer dalam memupuk dan menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi kalau si pembeli udah beli di kita ya kita juga harus tetap menjaga kepercayaan itu ya teman-teman ya. Jangan sampai si pelanggan itu nanti lari dari kita atau si customer itu jadi nggak suka sama kita gitu. Selanjutnya fasilitas fisik, peralatan yang digunakan dan juga penampilan dari staff ya, maksudnya penampilan dari kita seorang marketer atau seorang salesman gitu. Atau misalkan pada saat ke lokasi pakaiannya rapi gitu kan, pakai seragam misalnya, atau intinya enak dipandang lah untuk memuaskan si customer yang datang. Nah, selanjutnya empati, sejauh mana tingkat pemahaman atau simpati dan perhatian secara individu yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Ini biasanya kalau empati ini ya mengenai customer prioritas ya gitu. Jadi kita tuh empati terhadap customer yang punya kita gitu. Jadi dari segi pendapatan atau dari segi sistem pembayaran, nah itu tuh kita harus ada kedekatan yang maksimal dengan customer tersebut. Gitu. Nah selanjutnya kesediaan untuk membantu pelanggan dalam memberikan layanan yang cepat dan tepat waktu. Nah contoh-contoh kecilnya yaitu ya untuk membantu ya berarti misalkan beliau itu mau melakukan transaksi gitu. Nah, itu transaksinya itu kalau perlu ya teman-teman, Pak, Bu, boleh deh Aditya, misalkan Aditya main ke rumah buat ngambil uangnya karena Ibu nggak bisa transfer gitu kan. Ibu hanya, maksudnya si orang itu bisa ada uang tapi secara tunai ya, secara cash gitu. Jadi kan membantu melakukan pembayaran gitu. Itu hal-hal kecilnya seperti itu. Atau pada saat PPJB misalkan, pada saat PPJB kalau bisa
itu kita antar ke rumah si customer biar sekalian silaturahmi gitu. Nah kebetulan memang di Iskariman Properti Syariah itu kalau untuk PPJB ya rata-rata si salesnya yang datang ke rumah customer ya teman-teman. Atau kalau customernya juga mau datang ke kantor, datang ke kantor atau ke lokasi itu juga bisa. Tapi seenggaknya kita mempermudah atau membantu si customer ini ya, agar lebih mendapatkan trust yang baik. Gitu. Nah selanjutnya ada handling ya. Nah, mengapa pelanggan komplain ya? Yang pertama itu mendapatkan kompensasi. Nah, selanjutnya melampiaskan kemarahan. Ini jarang sih kalau melampiaskan kemarahan ya. Nah, selanjutnya membantu memperbaiki layanan gitu. Jadi layanan itu yang ada beberapa yang memang harus yang perlu diperbaiki ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kepedulian terhadap orang lain. Nah, ini ada beberapa juga customer yang komplain gitu ya terhadap produk maupun dari pelayanan kita. Nah, di sini ada rinciannya ya teman-teman ya, tahapan-tahapannya ya. Nah, dari listen, nah selanjutnya ke empati, nah selanjutnya ke expand. Pas expand itu minat enggaknya gitu kan. Kalau nggak minat berarti kan balik lagi kan gitu. Nah selanjutnya ke B, nah selanjutnya ke closing gitu. Dari closing itu bisa dibalik follow up dulu baru closing juga bisa. Itu closing, setelah closing follow up pembayaran. Jadi tahapan-tahapannya seperti ini ya teman-teman. Nah selanjutnya dari listen, jadi dengarkan dengan tenang dan simpatik. Jadi kalau customer ngomong itu by phone atau ketemu langsung, ya kita harus mendengarkan dengan tenang ya, jangan terburu-buru ya, atau jangan menabrak omongannya gitu ibaratnya. Jangan menginterupsi pelanggan gitu. Jadi kalau si customer ini ngomong ya udah kita dengerin aja, jangan motong gitu kan. Nah, selanjutnya jangan membuang muka atau pergi meninggalkan pelanggan. Ini nggak banget ya. Si customer lagi ngomong kita buang muka atau pergi ya itu ya nggak mungkin ya teman-teman ya. Ini jarang ya. Selanjutnya berikan perhatian penuh kepada pelanggan atau customer. Nah selanjutnya sebaiknya langsung menganalisa dan mencari akar permasalahan yang terjadi. Unfinding misalkan. Jadi contoh misalkan si customernya pengen rumah yang 2 lantai dengan model seperti ini ya. Kita harus jelaskan secara rinci juga ya teman-teman ya. Atau si customernya pengen tanahnya yang view-nya view gunung gitu kan, tapi di posisinya posisi hook dengan luas tanah 200 meter lebih gitu. Kita juga harus mencarikan itu ya, atau bila perlu kita mencarikan posisi yang pas gitu. Nah nanti misalkan dari segi pembayaran juga ya teman-teman ya, dari segi pembayaran ternyata ada permasalahan nih, nggak bisa bayar secara tunai atau cash keras. Itu kan nanti kita bisa menyampaikan bahwa pembelian itu bisa secara cash bertahap. Gitu. Nah jadi setelah kita mendengarkan keluhan-keluhan dari customer atau keinginan dari customer, kita harus bisa langsung menganalisa gitu ya. Itu baik via phone maupun ketemu langsung ya teman-teman. Nah selanjutnya teknik menangani keluhan pelanggan. Nah, ini minta maaf lah karena ada masalah yang menyebabkan pelanggan kecewa. Jadi kalau misalkan pelanggan udah kecewa, customer udah kecewa ya kita jangan pergi ya. Tapi kita harus memberanikan diri untuk minta maaf lah ibaratnya gitu ya. Atau gimana sih biar si customer nggak kecewa sama kita. Kecewa pasti ada, cuman cara nggak langsung kita harus minta maaf kendalanya di mana. Nah, jangan menyebutkan bahwa pelayanan perusahaan buruk ya. Ini nggak banget ya teman-teman. Nah, jadi contoh misalkan gini, saya jualan produk di Iskariman gitu ya. Ternyata si customer saya itu kecewa dengan saya. Nah, saya langsung menyebutkan, oh iya Bu, benar, iya Pak, benar, Iskariman tuh gini. Nah, itu nggak banget. Itu mindset seorang marketer yang kemungkinan nggak akan maju ya teman-teman ya. Karena apa yang dilakukan marketer itu ya menyalahi dari aturan marketer sendiri gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin marketer itu bertanggung jawab dengan customernya sendiri. Nah, bila perlu didiskusikan dengan koordinator atau dengan perusahaan itu bisa didiskusikan. Jadi nggak melempar permasalahan ibaratnya ya teman-teman. Nah selanjutnya
Jika perlu, ulangi fakta dari keluhan pelanggan untuk menjamin bahwa kita memahami masalah yang dialami pelanggan. Contoh, baik Pak Budi, kami mengerti keluhan Bapak, yaitu pemindahan kamar, contoh misalkan. Pemindahan kamar yang ingin Bapak lakukan, belum kami akomodasi. Atau misalkan kita ganti dengan pemindahan kafling, gitu, atau pemindahan blok yang akan dibeli, gitu. Itu nanti bisa disampaikan kepada customer secara baik-baik, gitu, atau meminta maaf terlebih dahulu. Dan jangan menyalahkan si perusahaan yang menciptakan produk ya. Contoh misalkan, iya nih si Iskariman nggak mau pindah-pindah nih, nah itu nggak banget ya teman-teman. Itu namanya melemparkan suatu hal yang harus menjadi tanggung jawab kita. Nah selanjutnya, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, gitu. Dan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan orang-orang dari dalam perusahaan. Nah, jangan menyalahkan atau menyudutkan pelanggan. Ini penting ya teman-teman ya. Jadi kalau udah nggak ada titik temunya, nah teman-teman bisa berdiskusi. Biasanya teman-teman berdiskusi itu sama koordinator marketingnya ya. Kang, ini gimana Kang? Tolong dong, customer saya gini. Nah, itu nanti dari koordinator itu bisa diskusi lagi ke atasannya lagi. Gitu. Jadi nanti bisa dijelaskan kepada customer kalau customer komplain ya. Gitu. Nah, jika keluhan customer itu ternyata benar, buatlah pernyataan dan permintaan maaf dan tawarkan kompensasi yang bisa kita berikan atau perbaiki layanan yang diberikan selanjutnya. Nah, jadi kalau misalkan customernya itu keluhannya benar atau memang benar-benar kita yang salah, itu kita buat permintaan maaf ya teman-teman, atau menawarkan kompensasi yang bisa kita berikan gitu. Nah, selanjutnya dari semua itu minta persetujuan dari customer kita mengenai tahap menyelesaikan berikutnya. Jadi penyelesaian itu ya kita harus secara bertahap ya teman-teman ya. Udah ada prosedurnya sendiri gitu kan. Nah, sarannya alternatif solusi yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, contoh ini misalkan kami akan memindahkan kamar Anda dan kami akan berikan bonus free makan misalkan di dinner gitu kan. Untuk 2 orang, untuk Anda sebagai tanda kami sangat menghargai. Itu nanti ketentuan-ketentuan ini bisa didiskusikan dengan koordinator teman-teman ya. Kalau misalkan ada kendala-kendala atau rasa kecewa dari si customer gitu. Atau kita ngasih bonus lah, ibaratnya kita udah mengakui bahwa kita yang salah, berarti kita ngasih bonus kepada si customer tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya jika pelanggan tidak setuju dengan penawaran kita, nah dapat dikonfirmasi ulang atau melakukan ekselasi ke ranah hukum atau melakukan mediasi dengan didampingi pihak ketiga yang netral jika memang diperlukan. Gitu. Jadi kalau misalkan jalan tadi kita nggak ketemu, ya kita ya udah gitu kan mau konfirmasi ulang, ini mau melakukan pembatalan atau mau seperti apa gitu. Karena kan kita udah melakukan terbaik mungkin, cuman memang si customer itu memang udah nggak minat lagi gitu ya, nggak suka lagi dengan produk kita atau dengan pelayanan kita. Gitu. Itu bisa dibuat dan didiskusikan. Nah selanjutnya closing take action ya, berikan solusi yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Jadi kita harus pintar-pintar juga ya teman-teman ya, memberikan solusi yang sesuai dengan keinginan si customer ya teman-teman. Solusinya apa, itu nanti kan kita bisa cari tahu dulu tuh si kendala customer tuh apa atau calon pembeli itu apa. Nah selanjutnya follow up, tanyakan kepada si customer atau pelanggan apakah mereka mempunyai saran untuk memperbaiki proses di perusahaan atau terkait dengan pelayanan yang diberikan. Jadi follow up ke customer tuh bertanya ya, Bu, Pak, misalkan apa ada yang kurang dari segi pelayanan kita atau dari produk kita sehingga Bapak menunda untuk membeli produk kita, itu bisa ya dengan kata seperti itu. Nah, jadi selanjutnya pastikan pelanggan senang dengan solusi yang kita berikan. Gitu. Jadi solusi itu ya kita mencari solusi, berarti kan kita harus tahu dulu tuh kendala si customer apa gitu. Jangan kita memberikan solusi tapi kita nggak tahu kendalanya apa. Yang ada ngawur ya teman-teman ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk definisi pemasaran singkatnya seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman tinggal menikmati proses untuk menuju kesuksesan di Iskariman Academy. Gitu. Nah, teman-teman
untuk definisi pemasaran ini sebenarnya materinya untuk all semua marketing ya, atau marketing mitra, baik marketing freelance yang udah masuk lama ataupun yang baru-baru gitu. Karena yang baru-baru kan kemarin banyak belajar mengenai teknik-teknik atau cara mendapatkan customer dan lain-lain. Terus training-training yang didapat juga sudah mulai banyak ya teman-teman ya. Makanya sekalian halal bihalal silaturahmi via online Zoom, makanya saya bentuk untuk materi definisi pemasaran ini ya teman-teman. Hanya melengkapi dari materi-materi yang sebelumnya atau yang sudah pernah diberikan oleh coach-coach sebelumnya teman-teman. Nah, info di selanjutnya untuk mitra-mitra yang baru, kecuali yang sudah masuk di grup kelas ya. Di grup kelas itu kan ada kelas 1 sampai kelas 11 kalau nggak salah. Itu sudah ada beberapa yang memang udah mempunyai ID card ya. Contoh kayak tadi Pak Budi Santoso, beliau udah punya ID card, udah punya landing pad, dan udah punya kaos dari Iskariman Academy juga. Nanti untuk mitra-mitra yang di grup Mitra Granada Land baik 1 sampai 5, nah itu nanti akan diinfokan di esok hari ya teman-teman ya. Untuk sistemnya seperti apa, nanti akan diinfokan di besok. Nah, untuk selanjutnya di tanggal 20 kemungkinan nanti kita akan bertemu secara offline ya teman-teman ya. Itu seluruh marketing mitra, baik dari yang sudah lama maupun yang baru. Itu nanti ada kelas materi, itu materinya mengenai FB Ads ya teman-teman ya. Jadi untuk kelas FB Ads ini nanti insya Allah kita akan adakan di warung abnormal di Cikarang ya teman-teman ya. Jadi untuk orangnya itu mungkin terbatas, cuma nanti saya perlu sosialisasi dulu dengan teman-teman tim yang lain terkait berapa orang yang harus hadir dan lain-lain. Nanti saya coba diskusikan ya. Nanti intinya infonya itu tanggal 20 kita akan berkumpul sekalian silaturahmi secara offline, karena banyak teman-teman yang marketing freelance-nya lama juga, Kang kapan nih ada training offline lagi gitu kan, karena di bulan kemarin kan kita full online ya teman-teman ya, bagi yang mitra yang baru, karena bertabrakan dengan bulan Ramadan ya. Jadi bulan Ramadan itu kan biasanya kita mengadakan secara online bukan offline ya. Mungkin di bulan inilah nanti kita akan adakan offline-nya lagi gitu teman-teman. Nah, mungkin itu aja dari saya. Nanti untuk info selanjutnya atau untuk sesi materi selanjutnya itu nanti biasanya disampaikan oleh saya sendiri ya teman-teman ya, via Japri. Nanti bisa disampaikan oleh Kang Mas Nuri via grup ya, untuk kelanjutan materinya seperti apa. Intinya untuk materi di bulan Mei ini, untuk yang di grup Mitra Granada 1 sampai 5 itu materi terakhir yaitu nanti tanggal 20 di pertemuan offline. Gitu. Nah, nanti dari pertemuan itu saya harap teman-teman udah bisa berjalan sendiri lah sambil belajar mengenai tahap-tahap penjualan properti di Iskariman Properti Syariah. Jadi tetap nanti ada pendampingan dari koordinator freelance buat teman-teman semuanya. Itu teman-teman bisa menanyakan misalkan hal-hal yang kurang atau yang perlu harus dipelajari gitu. Karena di bulan kemarin kan juga kita mengadakan namanya evaluasi bulanan ya. Jadi kemarin coba saya japriin satu-satu dari sekitar hampir 1.500 mitra atau marketing freelance, itu suruh mengisi form evaluasi. Form evaluasi itu di situ itu untuk bahan evaluasi tim Iskariman Academy ya teman-teman ya, untuk memberikan training-training ke depannya, dan kita mencari tahu apa yang teman-teman butuhkan untuk berjualan produk yang kita jual gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman buat yang udah ngisi kemarin, yang belum ngisi juga nanti bisa isi di bulan ini gitu. Itu karena untuk bahan evaluasi kita ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Kang Mas Turi. Silakan Kang Mas Turi. Baik, Mas, luar biasa. Terima kasih Coach materi pada kesempatan malam kali ini. Ini menambah wawasan kita lagi ya tentang definisi pemasaran yang sampai detail seperti itu ya disampaikan ya insya Allah. Baik Bapak Ibu yang nanti mungkin tadi ketinggalan untuk materinya, nanti bisa simak di YouTube Iskariman Academy ya. Silakan disimak, ditonton videonya, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Insya Allah juga
video-video selanjutnya terbaru nanti kita akan upload juga di YouTube Iskariman Academy. Oh iya, sekedar informasi ya, Coach, mungkin ini belum ada sesi tanya jawab ya, karena waktunya mungkin sudah kelebihan dikit, nggak apa-apa. Tapi Ya, sedikit boleh. informasi, Coach, nanti kan kita rencana akan ada halal bihalal secara offline ya, Coach. Seperti yang betul. tadi disampaikan oleh Coach Adit, Ya. rencana di warung abnormal. Nah, mungkin ada beberapa nih pertanyaan dari kita, Coach, itu berbayar atau gratis? Nah, itu kan karena kan ini tentang FB Ads. Dan itu kan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kalau di luar sana kan bayarnya itu bisa 900. Tadi saya cek di website training FB Ads. Oh, biayanya sampai 500, 900 gitu. Nah, apalagi ini diadakan di abnormal. Apakah kemudian ada biaya atau gratis nih, Coach? Nah, kebetulan kalau di kita itu dari awal sampai sekarang itu gratis ya, Kang Mas Diri ya. Gratis. Cuman untuk materinya gratis, tapi nanti untuk yang ID card, baju dan lain-lain itu mungkin ada apa namanya? Kalau baju itu bisa dibeli ya teman-teman ya, baju dari kita. Nah, beli baju itu ya dapatnya dapat apa namanya ID card dan landing pad ya teman-teman ya. Tapi ini di luar training. Nah, ini di luar training ya teman-teman ya. Jadi untuk baju ya karena kita kan operasionalnya kan bareng-bareng ya gitu. Jadi untuk baju ya itu masih bisa bayar. Tapi kalau untuk training-trainingnya dari awal sampai terakhir maupun itu training offline baik offline baik online itu gratis semua. Masya Allah, luar biasa. Tuh kata Pak Budi Santoso juga 5 juta kalau private, Coach. Iya benar. Luar biasa. Baik, terima kasih, Coach. Mungkin ada sedikit pertanyaan lagi nih, Coach, dari teman-teman dari Mitra Gela ataupun Mitra Granada ya yang lainnya. Rencana ini mungkin nanti kita akan, ini kan masih belum disebar di grup ya, Coach ya. Mungkin yang baru tahu juga yang masuk grup yang saat ini ya, hadir di Zoom pada saat ini, Coach. Apakah nanti ada undangan khusus? Kan ini pesertanya terbatas, Coach. Memang kan karena tempatnya juga terbatas ya, Coach ya. Jadi kita nggak bisa lebih dari 100 atau berapa ini ya, ada kebatasan. Apakah nanti ada undangan spesial untuk teman-teman dari Mitra Granada yang sering hadir training, yang sering hadir kajian? Apakah nanti itu ada undangan khusus sebelum nanti disebar secara umum ke mitra yang lainnya? Nah, jadi sebenarnya kemarin saya coba diskusi dengan tim yang lain ya, dengan tim yang lain untuk maksimal yang hadir itu ya kemungkinan antara 50 sampai 100. Nah, jadi nanti kita broadcast dulu ya, Kang ya. Kita broadcast dulu ke teman-teman semua. Nah, teman-teman tuh nanti tinggal isi formnya. Cepat-cepatan nih, gitu kan. Cepat-cepatan isi formnya. Nah, kalau misalkan melebihi batas yang sudah kita sediakan, nah itu kemungkinan nanti akan diulang di minggu berikutnya. Tapi di kantor kita ya. Di kantor di kantor Iskariman Property di lantai 3 gitu. Jadi yang cepat-cepatan daftar yang paling pertama yaitu yang dapat di abnormal. Siap. Atau bisa jadi bisa juga gini, kalau yang di abnormal kan nanti kita pasti rekam juga ya. Rekam kan itu kan kita upload juga ke YouTube Iskariman Academy. Nah, itu bisa nonton di situ. Tapi kalau misalkan lebih mudah ke prakteknya langsung ya di minggu berikutnya atau bahkan bulan berikutnya ya, ini nggak janji ya, itu bisa datang langsung ke kantor pusat kita gitu. Makanya besok teman-teman cepet-cepetan nih, kurang lebih saya kasih bocoran antara 50 sampai 80 orang sih yang hadir. Ya, siap. Makanya berarti nanti teman-teman yang konfirmasi hadir, yang udah mengisi form hadir, jangan sampai nggak hadir gitu loh. Ini materinya bagus banget sih. Ini sebagian dari evaluasi kita kemarin, Kang, di bulan kemarin. Banyak teman-teman yang minta cara pasang iklan di marketplace dan FB itu seperti apa. Makanya kita adakan offline-nya langsung nih. Gitu. Siap. Jadi kita juga berterima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah ngisi form evaluasi ya. Itu juga menjadi masukan buat kita dan juga akhirnya ya mau tidak mau ya kita coba adakan training offline sekaligus silaturahim ya, halal bihalal di warung abnormal sekitar tanggal 20-an nanti ya. Tapi nanti informasi lebih detail cepat-cepatan mantau grupnya ya dan cepat-cepatan untuk kemudian daftar karena memang seatnya terbatas, apalagi kemudian gratis ya. Insya Allah kalau di warung abnormal konsumsi juga gratis, Coach ya. Gratis.
Nanti kalaupun di kantor kita juga, di kantor pusat juga gratis. Cuman bedanya tuh jadi gini, sebenarnya tuh sama aja ya Kang ya, sama aja antara mau ikut nanti atau mau ngikut lebih cepat atau nanti gitu kan. Sebenarnya sama aja. Cuman yang ikut lebih cepat itu ilmunya dapatnya lebih cepat gitu. Jadi yang ikut nanti berarti ilmunya ya dapatnya ya nanti. Gitu. Karena besok itu di training offline itu kita langsung praktek langsung sama orang yang benar-benar udah melakukan setiap harinya melakukan pekerjaan itu. Ini markomnya markom dari perusahaan kita sendiri atau karyawan perusahaan kita sendiri. Itu yang sudah menghasilkan bahkan ratusan juta dalam 1 bulan ya, atau miliaran dalam 1 bulan dengan iklan yang beliau tampilkan gitu. Insya Allah luar biasa. Berarti ini juga sebenarnya kalau ikutnya nanti kita juga belum ada jadwal lagi ya kapan nantinya itu. Iya, takutnya jadwalnya kan juga jadwal padat di awal ya. Jadwalnya takutnya padat juga Kang. Iya, takutnya padat lagi kan nanti akhirnya tertunda nggak jadi gitu kan. Jadi yang depan dulu aja, yang deket-deket dulu segera daftar. Baik, mohon maaf Bapak Ibu yang kemudian belum bisa daftar di sini ya. Walaupun di kolom chat mohon maaf belum bisa karena nanti kita akan ada form tersendiri. Form yang harus diisi, kemudian salah satunya adalah alamat, kemudian nomor HP. Nanti kita share di grup lah untuk kemudian kalau Bapak Ibu mau daftar ikut tanggal 20-an ya. Nah, ini informasi belum disebar di grup mitra nih. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam kali ini sudah mendapatkan informasi dan segera pantau ya nanti kalau ada pengumuman selanjutnya dari Iskariman Academy. Apalagi kemudian tadi kita akan menghadirkan Pak Cepi ya Coach ya. Insya Allah ya Pak Cepi kita ya. Nah, itu juga nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa sharing atau bisa tanya jawab ya sama Pak Cepi yang beliau udah ikonnya mitra ya. Selalu dia ada di mana-mana dalam iklannya. Insya Allah juga nanti bisa sharing sama beliau. Baik Coach, boleh dibocorin nggak nih Coach nih? Kan tadi bajunya seragam Iskariman Academy berbayar Coach. Nanti akan ada gratis ID card dan juga landing page mungkin ya. Tapi untuk bajunya sendiri kira-kira boleh dibocorin nggak nih Coach? Berapa perkiraan harga? Kurang lebih sekitar 125 Kang. Sama harganya sama kayak yang mitra-mitra yang sebelumnya. Siap. 125 tapi itu dapat kaos dari kita, ada kaos Iskariman Academy, yang selanjutnya dapat ID card atau name tag, ya. Nah selanjutnya bonus landing page. Nah landing page itu buat masing-masing si mitra atau teman-teman freelance ya. Wah, kalau landing page itu kalau di luar mahal tuh Kang, beli domainnya. Domainnya aja udah berapa gitu ya. Iya, ini diberikan gratis juga ya bagi Bapak Ibu yang nanti pesan seragam ya. Wah, luar biasa. Baik Coach, itu mungkin ya yang Bapak Ibu yang mungkin informasi penting yang perlu kami sampaikan di pada kesempatan malam kali ini. Selain tadi materi yang sudah disampaikan oleh Coach Aditya dan juga informasi penting barusan kita telah sampaikan. Dan juga terkait Bapak Ibu yang masih belum mendapatkan kode mitra, silahkan kalau yang di Mitra Granada Land, silahkan chat saya, Mas Turi ya, atau nanti chat KF-nya masing-masing, koordinator freelance-nya masing-masing, ditanyain kode mitranya. Tapi biasanya kalau Bapak Ibu yang belum mendapatkan kode mitra, itu Bapak Ibu yang belum mengisi akad MOU mitranya. Biasanya seperti itu. Jadi memang kami sangat sarankan sekali untuk mengisi akad form MOU mitra itu sendiri. Gitu ya. Baik, karena ini udah jam 9 Coach, mungkin sebagai closing statement atau penutup, mungkin ada yang mau disampaikan Coach? Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Ibu. Ya, kalau dari saya sendiri, dari sistem sistem training dan lain-lain yang diadakan oleh Iskariman Academy ini, untuk membantu teman-teman semua ya, teman-teman baik yang sudah expert di bidang properti maupun yang belum, ya kita tuh saling belajar bareng. Bercara teknik-teknik berjualan itu seperti apa, cara berjualan yang mudah itu seperti apa, itu kita belajar bareng untuk mencari cuan ya, mencari cuan itu yang kita harapkan gitu. Selanjutnya di IA juga kan, di Iskariman Academy juga kan kita ada kajian rutin ya, jadi seenggaknya dari dalam hal mencari cuan itu kita juga dapat kajian-kajian rutin yang diadakan di Iskariman Academy, bahkan langsung dari Pak Gun Gunawan ya. Pak Gun Gunawan itu selaku Direktur Iskariman Properti Syariah gitu. Jadi
nilainya jadi plus banget gitu. Jadi saya harap ke depannya teman-teman yang sudah belajar selama ini baik di kelas properti 1 dan sampai seterusnya dari awal sampai akhir, yaitu mohon tetap mengikuti training-training yang akan datang, atau nanti jika ada yang kurang bisa ditanyakan ke koordinatornya masing-masing gitu. Nah, terakhir dari saya itu jangan pernah menyerah jika ada penolakan, udah itu aja. Jangan pernah menyerah jika ada penolakan. Iya, itu udah menjadi mental bagi marketing ya. Ditolak itu hal biasa gitu. Mungkin memang bukan targetnya pasar kita ya kalau mungkin ditolak. Tapi insya Allah selalu ada jalan dalam segala penolakan tersebut. Insya Allah. Baik, itu Bapak Ibu sekalian sangat luar biasa yang hadir pada kesempatan malam kali ini. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin dari Iskariman Academy dan juga dari tim koordinator freelance. Tadi di sini juga saya lihat ada Kang Robi, ada Kang Ahmad, Kang Faisal ya. Boleh dibuka semuanya nggak apa-apa Kang kameranya? Ya boleh dibuka dulu dong videonya biar kita sambil kenalan. Bisa lihat. Nanti biar screen foto bersama itu kalau di Zoom ya bisa ke kalian lihat di namanya YouTube bisa kelihatan. Mungkin share screen-nya itu di close dulu. Kita terlihat. Boleh. Baik, kita share screen dulu ya, Coach ya. Screenshot dulu ya, Coach. Mana nih Coach Adit? Oke, siap. Agak hilang sinyalnya barusan. Oke, siap. Boleh Kang di screenshot apa boleh? Ya. Kita screenshot dulu Coach ya. Ya, boleh. Dari laptop itu ya Coach, tekan Windows sama share screenshot yang di laptop. Ya, oke. Wait ya, bentar ya. Ya, ada 2 nih. 1, 2, 3. Oke, ulang lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir pada kesempatan malam kali ini, luar biasa. Saya doakan semuanya sehat. Ya, sama-sama Bapak, mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya diberikan kelancaran, dan insya Allah yang hadir di sini setelah ini bisa closing, ya, bisa closing dan closingnya banyak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita sukses bersama-sama bersama Iskariman Academy. Dan berjumpa lagi nanti di training event tanggal 20-an. Nanti silahkan daftar dan insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu ya. Terima kasih Coach Aditya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tutup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Waduh, keluarga ngikut. Coach Adit, cukup ya Coach ya? Mungkin ini agak error dikit sih zoomnya. Rekamannya sudah di stop dulu, mungkin tadi sudah saya tutup pada keluar juga sebagian. Ya. Lagi muter-muter. Oh iya. Itu kendala dari sinyal ya, insyaallah. Siap Bu Astrid, nggak apa-apa, nggak pakai nggak sempat ke foto juga, lagi nggak pakai jilbab hijab ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah, jazakallah khair. Bapak Ibu belum bisa daftar untuknya di sini ya. Belum bisa daftar tanggal ya. Ini tinggal menunggu Coach Adit nih untuk kemudian menutup Zoom-nya karena masih loading sinyalnya. Masih loading Kang, masih muter. Ya siap, nggak apa-apa Coach, santai. Saya sambil ngobrol-ngobrol juga nih, ada Pak Wiwit nih.
Oh ya, Masih boleh, ada. boleh. Gimana? Assalamualaikum Hadir Pak Pak, hadir. Wahid. Hadir. Ya, hadir Pak. Siap. Lagi di mana Pak? Ya, lagi ngawal ini. Lagi di jalan. Luar Tugas biasa. juga sekalian ya. Siap. Luar biasa. Sehat semua ya Pak ya, keluarga. Alhamdulillah sehat. Khair. Insya Allah hadir Pak ya. Alhamdulillah khair. Hadir ya tanggal 20 insya Allah bisa ya. Tanggal 20. Tanggal insya Allah. Kita lihat jadwalnya Pak, lagi tugas. Iya. Iya siap, insya Allah. Mudah-mudahan lah kalau mungkin ada Insya Allah. kesempatan, ada waktu, mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya. Iya. Walaupun mungkin yang jauh-jauh tadi itu ada Bu Amin. Erna, Bung. Ya tentu mungkin beliau dari Jakarta juga ya. Kalau tapi kami belum ada rencana nih untuk kemudian bikin training Jakarta karena ya salah satunya juga masih menghitung budget dan juga belum ada tempat di Jakarta. Jadi masih Gitu. mikir dulu. Mungkin ada sukarela rumahnya mau dijadiin tempat training, nggak bercanda. 20. Ada Pak Supriyadi juga, Pak Supriyadi Atmaja. Assalamualaikum Pak. Oh iya, dari mana nih Pak? Bekasi atau mana nih Pak Supriyadi? Jakarta Selatan. Oh, Tangerang Selatan, Insya Allah. Nah, Bapak Ibu kalau seandainya mau ke Cikarang ya, ke kantor kami bisa naik KRL nanti turunnya di stasiun Cikarang. Dari stasiun Cikarang ke kantor kami kalau naik Grab atau Gojek itu ya kurang lebih sekitar 15 menit sih, 15 sampai 20 menit. Kurang lebih sih kalau dari stasiun Cikarang. Mungkin kalau ada kesempatan yang dari agak jauh nih mau coba naik KRL ke stasiun Cikarang bisa. Ya monggo Bapak, kalau Bapak Ibu kalau seandainya mau lihat dari Zoom nggak apa-apa. Udah ditutup, saya masih nunggu Coach Adit, sinyalnya masih muter-muter. Tapi kalau Pak Supriyadi, kalau boleh tanya Pak Supri, udah sempat iklan Pak berarti ya? Iklannya di mana Pak? Di status WA atau Facebook biasanya?